Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast horor jejak malam. Ya, Pada malam hari ini seperti biasa kita bakal membawakan satu buah kisah horor ya. Ini kisah horor yang mau kita bawakan ini tentang apa nih? tentang dua orang mahasiswa yang menantang perjalanan di Alas Purwo. Aduh, ini tentang Alas Purwo ini baru perdana kita bawakan. Perdana kita bawain di channel ini. Oke teman-teman, daripada penasaran dengan kisahnya, silahkan pantengin terus channel Jejak Malam setelah tayangan yang satu ini. Cekidot. Oke guys, jadi kita akan membawakan sebuah cerita tentang perjalanan di Alas Purwo nih ya. Ya, ini cerita tentang Robi dan Ari yang menantang karena mereka tidak percaya hal-hal mistis. Jadi awal mulanya itu kita perkenalan dulu. Jadi Robi dan Ari ini, mereka ini seorang mahasiswa yang berada di Jakarta lah, kampus di Jakarta. Jadi satu hari mereka tuh nongkrong di salah satu kafe lah gitu. Biasalah anak-anak muda ya kan, nongkrong bla 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 bla. Mungkin ya seperti biasa laki-laki nongkrong tuh kayak di atas jam 10 malam itu udah mulai cerita-cerita horor. Nah, jadi ada satu kawannya, namanya kita sebut aja si Henry lah. Henry ini cerita dia itu tinggal di daerah Jawa Timur. Ya, Alas Purwo di Jawa Timur ya. Ya. Jadi dia ini pernah jalan-jalan di Alas Purwo dan mengalami sedikit lah dari kisah-kisah horor di sana gitu kan. Dari cerita, tapi Robi dan Ari ini nggak percaya. Gitu kan. Skeptis mereka terhadap skeptis terhadap tentang hal-hal horor gitulah. Jadi mungkin karena apa ya, geram atau kayak mana, si Andrew ini ngomong, ya kalian cobain aja lah kata gitu. Cobain datang pas senja kata gitu kan. Rasain lah kayak mana rasanya. Berarti dua orang yang tertantang gitu ya. Iya. Nah, setelah ada nongkrong itu akhirnya Robi dan Ari ini pulang. Kebetulan mereka ini satu kos. Jadi pas nyampe di kos mereka tuh ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita coba aja datang ke sana ya, gitu kan, sesuai dengan kata si Henry tadi, gitu kan. Akhirnya mereka mutusin buat ketika liburan semester tiba, mereka pergi ke Alas Purwo. Nah, singkatnya, nyampailah mereka itu di hari yang udah ditentukan itu. Pergilah mereka dari Jakarta menggunakan kereta api sampai di Jawa Timur. Mereka sewa motor. Habis itu pergilah ke Alas Purwo ini di jam-jam sore gitu. Mereka ini mulai masuk dari gerbang kedua, yaitu gerbang Kucur. Nah, rencananya mereka tuh dari Kucur ke Rawabendo, habis itu pulangnya nanti lewat Bendul. Nah, gitu. Alurnya ya singkat aja lah gitu. Karena yang informasi dari dia dapat dari Kucur ke Rawabendo tuh mungkin memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Itu kalau kita bawa lumayan kencang. Tapi kalau kita menikmati perjalanan ya kemungkinan sampai 30 menitan lah gitu. Mereka datang ketika waktu senja, itu udah mau maghrib itu kan. Masuklah mereka ke dalam. Tapi namanya di dalam hutan itu sinar matahari itu udah susah buat masuk lah gitu kan. Jadi udah lumayan gelap Karena ketutup hutan gitu ya. Nah, saat lagi di jalan itu mereka nggak ngebut-ngebut, mereka santai-santai aja. Si Robi dan Ari ini yang bawa motor ini si Robi, si Ari di belakang. Nah, si Robi ini orangnya agak sompral. Nah, si Ari ini tuh penakut, panikan orangnya gitu. Nah, di pertengahan jalan menuju ke Rawabendul ini sekitar 5 menit lah mereka dari gerbang Kucur. Tiba-tiba motor ini mati, Jar. Waduh, Mogok nih di tengah jalan. Baru masuk udah dapet nih ya kan dia. Nah, ketika motor itu mati, si Ari ini langsung panik nih. Ketrigger dia sama apa jangan-jangan ini ulahnya jin kata gitu kan, gitu-gitu. Ya disangkut pautkan lah kayak gitu kan. Nah, tapi si Robi ini bilang, alah nggak usah apa kali lah gitu kan, paling ini mati-mati biasa gitu. Nah, di saat mereka lagi benerin itu, ini lumayan lama nih prosesnya mereka benerin ini kan. Sampai si Robi ini pusing nih, kenapa motor di engkol-engkol nggak bisa-bisa gitu kan. Nah, hari itu lama-lama mulai malam nih, mulai gelap ya kan. Namanya mereka datang pas maghrib, mungkin itu udah maghrib mereka mogoknya. Nah, ketika lagi benerin motor itu, si Ari ini bilang, apa kita putar balik aja ya, kata gitu kan. Ini kayaknya udah nggak kondusif gitulah gitu kan. Enggak, ini bentar lagi hidup ini gitu kan. Nah,
tiba-tiba dari arah Kucur itu ada motor yang lewat, Jar. Wow. Nah, Iya. berinisiatif lah mereka, minta tolong lah sama orang ini gitu kan, dari tadi nggak ada yang lalu lalang nih gitu kan. Iya. Nah, cukup kencang motor yang datang itu, akhirnya si Ari ini manggil gitu kan, Bang, Mas gitu kan, Oh. tolong gitu kan. Tapi yang bawa motor ini dia melaju kencang aja, Jar. Nggak menghiraukan dua Nggak orang menghiraukan orang ini, tapi yang dibonceng itu sempat nengok, terus mukul pundaknya yang bawa motor gitu kan. Tapi tetap lurus aja terus gitu, ninggalin mereka lah gitu kan. Lah orang itu pada ngapa sih dipanggil kok nggak berhenti gitu ya kan, kata si Ari. Udah biar aja mereka buru-buru mungkin gitu kan. Nah, terus setelah dari pertemuan tadi itu tidak lama ada kakek-kakek, Jar. Dari arah gelap itu, dari arah depan sana ada kakek-kakek datang. Perawakan kakek-kakek ini ya seperti umumnya di daerah Jawa lah gitu kan, kakek-kakek yang sudah bungkuk, mukanya keriput segala macam. Dia tuh gendong kayu bakar gitulah kayaknya. Mungkin itu penduduk setempat atau gimana nggak tahu lah ya kan. Nah, tiba-tiba kakek itu menghampiri mereka, Jar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kakek itu langsung ngomong, cepat pergi dari sini, kalian sudah terlalu dalam, ini sudah larut malam. Itu peringatan dari si kakek itu ya? Nah, bingung dong mereka. Kakek ini langsung pergi langsung gitu aja, hilang masuk dalam hutan lah gitu lah. Si Ari ini makin panik, nanya sama si Robi, wah apa sih kakek itu maksudnya, kita gitu kan. Kok dibilang ini larut malam, padahal ini baru jam 7 gitu, Iya, mau iya. gitu ya kan. Dan dia bilang pun udah terlalu dalam, maksudnya apa sih, kita balasan kita baru lewat dari Kucur kok gitu kan. Nah, tak lama setelah itu hiduplah motornya, Jar. Ya mereka berangkat lagi kan, karena mengejar yang sudah terlalu malam, karena di sana tuh minim lampu ya kan, gelap gulita. Akhirnya penerangan mereka tuh ya cuma lampu motor gitu kan. Nah, di perjalanan mereka menuju ke Rawabendo, Jar, tiba-tiba ada kabut. Waduh. Kabut yang lumayan tebal. Lumayan tebal, sampai mungkin pandangan mereka tuh sekitar 5 meter atau 6 meter gitulah. Jadi ini lumayan tebal gitu kan. Nah, di sela kabut-kabut ini mereka tuh seperti diputer-puterin, Jar. Oh iya, kayak dikerjain mereka. Iya, kayak dikerjain. Hampir 30 menit mereka di jalan yang sama terus. Nggak ketemu-ketemu sama Rawabendo ini. Gitu kan. Kenapa mereka bisa tahu mereka diputer-puterin? Karena ketika motornya itu mogok, Jar, ada tetesan-tetesan oli lah di situ. Dan si Ari ini ngeh gitu dia kan, kalau perasaan kita udah lewat sini gitu. Perasaan kita udah lewat sini, udah hampir 5 kali kita lewat sini. Dejavu aja nih. Iya, cuman gitu-gitu terus kan, kok nggak jumpa-jumpa gerbang Rawabendo-nya. Sedangkan dari informasi yang mereka dapat, dari Kucur ke Rawabendo itu paling memakan waktu 10 sampai 15 menit, bahkan 20 menit paling lama gitu kan. Ini udah hampir setengah jam lebih kita nggak jumpa Rawabendo gitu kan. Ngerasa udah aneh di situ. Akhirnya si Robi pun udah mulai ke-trigger mungkin kan. Ya udah dah, kita putar balik aja gitu kan. Kayaknya kita pulang aja dari Kucur daripada kenapa-napa nih kita gitu kan. Akhirnya putar balik mereka, Jar. Nggak jadi nih ke Bendul. Nggak jadi ke Bendul karena udah ke-trigger sama hal itu. Putar balik mereka dalam kabut-kabut itu sekitar mungkin 10 menit dari mereka mutar itu mau ngarah ke Kucur lagi. Itu mereka ngelihat dari antara kabut-kabut yang tebal itu seperti ada pemukiman, Jar. Padahal yang tadinya mereka lewat situ itu nggak ada sama sekali. Ketika mereka lihat itu, mereka nih heran, sempat berhenti sebentar. Perasaan tadi kita lewat sini itu nggak ada sama sekali pemukiman, gitu ya kan. Nah, si Robi bilang mungkin tadi kita tuh nggak nengok karena kita fokus sama jalan, dan mungkin juga pemukimannya si kakek-kakek yang dijumpa mereka tadi. Nah, akhirnya mereka tuh memutuskan ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah, sekitar ya 5 menit mereka melakukan perjalanan. Seperti pemukiman itu seperti ngikutin mereka terus, Jar. Nggak lepas-lepas nih dari pandangan mereka gitu kan. Ngerti kan, kalau kita di jalan lurus otomatis pasti kita ngelewatin. Ini nggak lewat-lewat. Nah, ketika itu si Robi ini berhenti bentar. Loh, kok kayak ada yang aneh nih ya, kata gitu kan. Apa bener kita bener-bener disesatin, kita digangguin gitu kan. Udah nggak usah ngomong aneh-aneh, lanjut aja lah gitu. Mungkin bentar lagi langsung gerbang Kucur gitu kan.
udah kita keluar gitu kan. Nah, lanjut lagi perjalanan sekitar 5 menit mereka nggak ketemu gerbang Kucur. Ini betul-betul dimanipulasi makhluk halus orang Nah. gua ya. Mereka ke-trigger, panik dan takut lah di jalan itu. Sekitar ya bukan sekitar lah. Ketika perjalanan mereka lanjuti, mereka tuh jumpa satu warung dekat-dekat pemukiman itu di tepi jalan. Aneh, mereka nggak jumpa warung sama sekali di awal, tapi tiba-tiba pas mereka muter balik mereka jumpa warung. Mampirlah mereka ke situ karena ingin menanyakan ini di mana dan di mana gitu kan. Akhirnya menepilah mereka. Di situ warung itu lumayan ramai, Jar. Ada beberapa bapak-bapak sama penjaga warungnya itu bapak-bapak juga lah gitu kan. Nah, si Ari ini ngeliat mereka dengan kok mereka natap kami itu dengan aneh gitu ya kan, pandangan yang aneh gitu. Sampai mereka di situ akhirnya duduk sebentar buat istirahat, bertanya nih mau minum kopi gitu kan. Pak, mau nanya gitu kan. Kami ini dari tadi gini. Jadi diceritain lah dia kayak diputer-puterin terus jumpa kakek dan segala macam sama bapak-bapak itu. Bapak itu cuman senyum tipis terus ngomong, "Oh iya, kalian tuh udah dimainin di sini gitu kan." Tuh. Terus ini gimana ya Pak? Kami mau pulang. Tadi kami tetap di jalan yang sini juga. Jadi kami mau masuk dari Kucur mau pulang ke Kucur lagi gitu kan. Tapi kami nggak jumpa gerbangnya udah hampir 20 menitan. Bukan. Di sesi-sesi curhatnya mereka itu, si bapak ini ngomong, "Oh ya udah. Kalau gitu kalian lewat sini aja." Jadi di samping warung itu ada jalan masuk ke dalam hutan. Bapak itu ngarahin mereka untuk masuk ke dalam hutan itu. Lurus saja terus. Nanti mereka bakal jumpa jalan yang sama seperti ini. Terus nanti belok ke kanan, katanya gitu. Nah, ketika kalian belok kanan itu, jangan pernah noleh ke belakang, jangan menoleh kalau ada yang manggil. Nah, kata pantangan ya. bapak ini. Oh ya Pak gitu kan. Karena si Ari ini mungkin udah takut, akhirnya diburu-buru. Lebih kita pulang. Seperti ini kan. Kalau lagi motor, jalan motornya masuklah mereka. Terus pas di perjalanan itu lumayan lama, Jar. Jadi ini udah ketutup sama hutan-hutan. Mereka ya biasa lewat tengah hutan gitu kan. Si Ari ini nampak sosok pocong berdiri di kiri kanan mereka gitu. Hampir mungkin 6 atau 7 pocong gitulah dilihat kiri kanan gitu kan. Si Ari bilang, "Bi, cepet bi." Anehnya si Robin nggak ngeliat sama sekali. Oh berarti ini cuma si Ari. Cuman si Ari aja gitu kan. Akhirnya si Robi lajulah motornya, nyampelah mereka di pertigaan yang dibilang bapak tadi nih. Kan. Akhirnya mereka belok kanan lah. Ketika mereka melanjutkan perjalanan dari belokan tadi itu, teringatlah satu pantangan yang dibilang sama bapak tadi kan. Dibilang si Robi ini ngomong sama Ari, "Ri, jangan lihat belakang, jangan noleh kalau ada yang manggil," gitu kan. Mereka tancap lah gas. Si Ari ini ngedengar suara kayak krusuk di belakang mereka, seperti ada yang ngikutin. Terpancing lah si Ari ini buat nengok ke belakang, Jar. Penasaran. Ditengoklah si Ari ke belakang, dan kau tahu apa yang dilihat? Bapak-bapak yang tadi duduk di warung itu lagi ngejar mereka. Dengan muka yang datar, jadi nggak ada muka sama sekali ya. Paniklah si Ari, mukul si Robi, "Rob, cepet Rob," gitu kan. Bapak-bapak yang tadi di warung ngejar kita gitu kan. Tayo lu kata gitu kan. Enggak serius, cepet. Diperkencang lah perjalanan itu tadi kan. Nah, saat diperkencang gas motor itu, si Ari nengok lagi ke belakang dan bapak-bapak itu masih ngejar, Jar. Seperti kayak makin kencang motor itu, makin kecer lagi mereka ngejarnya, gitu kan. Ngucap kata gitu kan, kata si Robi. Jadi di si Ari itu astagfirullahaladzim di perjalanan. Ketika dia lihat ke belakang lagi, hilang. Nah, melanjutkan perjalanan di sekitar 20 meter lah dari jarak mereka itu, si Ari ini ngelihat ada 2 orang yang berdiri di pinggir jalan dan ada motor. Oke. Mereka lanjutkan perjalanan. Si Robin ini nggak nampak sama sekali. Jadi cuma si Ari ini aja yang ngerasa. Mereka melanjutkan perjalanan. Si Ari ini nengok
mereka lagi benerin motor yang 2 orang ini di pinggir jalan. Terus manggil, Mas, Bang, tolong, kayak gitu. Si Ari nepuk si Robi, Bi, ada orang Bi, gitu kan. Kayaknya motornya mogok, tolongin dulu. Kagak ada, gua lihat lu aneh-aneh aja dari tadi. Aneh-aneh semua yang lu bilang, udah ya cepat kata gitu kan. Bergerak lagi mereka tetap ninggalin 2 orang tadi itu kan. Akhirnya mereka nyampai di Rowo Bendu. Setelah dari Rowo Bendu tembus mereka ke Mendul. Keluarlah mereka Jar. Iya. Yang tadi niatnya mau lewat Kucur, mereka tembus di Rowo Bendu. Setelah Rowo Bendu mereka tembus ke Bendul. Keluarlah mereka. Nah, di perjalanan keluar ini sempat mereka mampir di salah satu warung ayam penyet lah gitu, makan gitu kan karena udah ketiga. Terus si Ari ini ngomong, lu ngerasa aneh gak sih dari tadi perjalanan kita? Ya iyalah, lu aneh-aneh aja, ngomong dikejar lah, nampak pocong lah, ini segala macam gitu kan. Tapi gue serius Bi, gue nengok semua itu kata gitu kan, gini. Si Robi ngomong, pas lu ngomong ada orang yang manggil kita, ingat nggak pas kita mogok tadi? Lu manggil tuh orang, tapi mereka nggak nyaut. Kayak plotis gitu loh Jar. Jadi ketika mereka mogok pertama kali, itu kan ada orang lewat. Nah, orang ini dipanggil nggak nyaut nih. Nah, ketika mereka mau pulang ke arah Kucur tadi ternyata tembus di Rowo Bendu. Mereka jumpa lagi kan sama orang yang motornya mogok. Si Robi ngira kayaknya itu kita lah. Oh iya, sama. Jadi kayak mereka tuh diputerin dalam satu waktu gitu loh. Dan itu juga mereka sendiri gitu. Itulah mereka pengalamannya. Kalau melihat dari kisah ini mungkin mereka dipermainkan oleh bangsa jin ya. Iya, karena setauku dari informasi yang beredar, kalau di sana tuh ada kerajaan jin deh. Iya. Memang cukup angker lah, namanya Alas Purwo ya. Iya. Karena ceritanya memang cukup mengerikan nih kalau yang udah namanya Alas Purwo. Iya. Itu untung mereka bisa keluar dari sana ya kan. Untungnya mereka masih bisa keluar. Karena dari cerita-cerita orang yang aku dengar gitu, banyak yang nggak bisa keluar gitu ya kan. Apalagi terbilang mereka ini menantang nih barangnya. Menantang ya. Oke, karena ingin rekreasi atau apa gitu lah. Iya. Oke, teman-teman, mungkin kisah kita pada malam hari ini mungkin cukup sampai situ aja tentang Alas Purwo ya. Buat teman-teman yang pengen membagikan kisah horornya pribadi atau dari kerabat-kerabatnya, bisa langsung saja kirim ke ceritanya ke link apa, nomor WA ya. Nomor WA yang email kita nanti ada di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian saja dari kami. Sampai jumpa di next video ya. See you next time.